Tidak tahu kehidupan di dunia artis, sayang. Kayak itu tuh kayak Puji sama siapapun gitu kan, sama siapapun itu mereka harus seperti itu udah disetting dulu, biar naik ratingnya, terus disetting nanti kamu harus begini, harus begini ya, begitu say. Semua udah disetting pokoknya ya. Kalau nggak disetting nggak bakal nih seperti kita aja hidup. Aduh, gatal hidung guys. Seperti kita aja, jangan ngomongin orang dulu ya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tiara Marlin tak henti-hentinya bikin sensasi. Baru-baru ini di live TikToknya dia mengatakan bahwa Fuji itu untuk meningkatkan popularitasnya harus pakai settingan, karena semua yang di dunia artis itu harus disetting. Artinya harus ada sutradara yang mengarahkan agar dia begini, dia begitu, harus begini, harus begitu. Termasuk Tiara Marlin saat dia bikin sensasi ini, artinya dia harus ada settingan. Dan kebetulan saja si Tiara Marlin ini disetting untuk peran antagonis. Karena itulah dia berperilaku seperti musuh Fuji. Namun yang bikin menarik adalah pernyataan Tiara Marlin bahwa popularitas Fuji ini adalah hasil dari settingan. Ini tentu akan membuahkan kembali hujatan netizen untuk Tiara Marlin. Nah, bagaimanakah Tiara Marlin mengatakannya di live TikToknya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gitu mamnya. Mending kalian ngatur sama aku teh makannya gimana. Mah aku kan makan mangap punya telan udah, terus mau gimana? Semangat Mbak Tiara ya dong. Dikirain kali aku dihujat tuh drop atau gimana gitu. Enggak lah, Tiara Marlin mah senang-senang aja, senyum. Malah Tiara Marlin jadi lebih dikenal di seluruh Indonesia. Malah aku mah ngetawain kalian, bukan aku drop, enggak lah. Nggak apa-apa hujatan juga, yang penting orang yang hujatnya yang nggak tahu malu, bukan Tiara Marlin. Orang yang ngehujatnya aja nggak tahu malu, kadang nggak ada kerjaan aja, tapi nggak apa-apa lah, biar hiburan juga ya guys ya. Seru kan? Hiburan kita, daripada maling, daripada ini, mendingan begini hiburan sama aja. Tapi kalian kasihan nggak bisa nggak dapet duit. Ntar ya aku. Nah, begitulah awalnya Tiara Marlin mengatakan dia tidak masalah dihujat karena memang itu dia disetting untuk dihujat. Dan kemudian tiba-tiba Tiara Marlin menceritakan bahwasanya di dunia artis itu memang ada yang nyeting, termasuk Fuji juga ada yang nyeting. Kalau tidak disetting, maka tidak akan bisa terkenal seperti Fuji yang saat ini. Yang halu tuh kalian, bukan aku. Makanya ketemu langsung sama Tiara Marlin, kalian pasti bengong, pasti kaget ketemu Tiara Marlin. Nanti anjing, ternyata si Tiara Marlin gue hina habis-habisan, ternyata hartanya banyak, kan kalian malu. Oh gitu. Terus ternyata mobilnya banyak juga, kan gitu kalian nanti. Malu. Ternyata si Tiara Marlin ini ya tidak sama dengan di live. Dia di live tuh songong banget, padahal udah ketemu dia ramah banget. Nah, kan kalian belum tahu Tiara Marlin. Makanya kalau mau memastikan orang itu ketemu langsung, jangan di berita, jangan di ini. Ya kayak gini aja, kayak Anda nonton sinetron. Itu loh sayang, semua orang hidupnya sudah disetting. Sinetron pun juga sama, kalian kan jadi terpikat dengan sinetron tuh. Padahal itu bohong kan?
kadang-kadang mewek-mewek sambil ini kan, padahal itu semua orang tuh apalagi di dunia artis itu semua udah disetting, nanti kamu seperti ini ya, oke gitu. Jadi kita tuh ada yang ngarahinnya juga. Nanti rambut kamu potong kayak gini ya, kita ngikutin sama. Kalian mah kan tidak tahu kehidupan di dunia artis, sayang. Kayak itu tuh kayak Puji sama siapapun gitu kan, sama siapapun itu mereka harus seperti itu udah disetting dulu, biar naik ratingnya, terus disetting nanti kamu harus begini ya, begitu say. Semua udah disetting pokoknya ya. Kalau nggak disetting nggak bakal nih seperti kita aja hidup. Aduh gatal hidung guys. Seperti kita aja, jangan ngomongin orang dulu ya. Simpan ke tempat cucian. Seperti kita nih, kayak aku nih, kalian aja jangan aku, kalian tuh misalkan baru punya motor ya, kita setting, bahkan kita punya kerjaan nih, misalkan nih tahun depan mah aku harus punya mobil, misalkan tahun depan aku harus punya rumah, itu kan udah disetting sama kalian ya. Sama dunia artis juga gitu sayang, jadi jangan terlalu terpesona dengan berita-berita gitu loh. Jadi buktikan ketemulah dengan aslinya gitu. Ini aku ngasih masukan aja sih ya gitu. Semua orang tuh hidup udah disetting kayak kalian. Misal Mbaknya yang cantik, yang manja, yang mengke. Kau pikir di dunia ini yang punya batas kesabaran cuma kau? Si Fuji juga punya batas kesabaran. Justru dia komen kayak gitu itu karena kesabaran dia itu udah habis kau buat. Jadi janganlah seolah-olah cari pasal biar kesannya si Fuji yang bad attitude. Janganlah sampai kayak gitu. Terus kau bilang jangan mancing-mancing ya dek. Hai, ya mancing-mancing duluan itu kau. Ini apaan sih ya Allah. Tapi gini deh, coba nih ya, ada satu orang yang bikin kau sakit hati kali gitu, sesakit hati mungkin. Terus besoknya tiba-tiba ucuk datang ke rumah minta maaf. Aneh nggak? Lucu nggak sih? Tapi terserah deh ya, terserah buat segimana bagusnya untuk hidupmu dan karirmu. Buat. Jadi guys, heboh lagi soal Tiara Marlene, host yang katanya gadungan itu, katanya ngebanding-bandingin Fuji sama si Mayang. Jadi guys, ceritanya waktu itu tuh keluarganya si Pak Dodi Sudrajat itu diundang sama Tiara Marlene terus ngelakuin kayak semi podcast gitu. Dan di semi podcast itu terkesan kayak si Tiara Marlene ini nggak banding-bandingin Fuji sama Mayang. Dan lebih condong kayak menyudutkan Fuji. Dan karena hal tersebut, Tiara itu mendapatkan kecaman banget dari netizen. Dan ya mungkin karena Tiara udah mendapatkan banyak banget kecaman, jadi dia itu memutuskan untuk menjenguk keluarganya Bibi. Ini ada ibu bapaknya Bibi dan juga ada Gala waktu itu. Dan juga di rumah itu juga ada Fuji. Dan permasalahan itu muncul waktu Tiara Marlene itu speak up kayak di Instagram story-nya dia. Dia itu bilang kalau misalnya merampas HP secara paksaan itu nggak sopan loh. Dan dia itu seakan-akan ngomong hal itu tuh ke Fuji. Nah, kenapa si Tiara itu bisa ngomong kayak gitu? Katanya nih, waktu itu Fuji itu ngerampas HP-nya Tiara secara paksa karena Fuji itu merasa ada yang ngambil foto dan videonya dia tanpa izin. Dan ya udah dong, habis dirampas, Fuji tuh ngelihat HP-nya si Tiara, cuman ternyata nggak ada fotonya dia sama sekali. Makanya di sini tuh Tiara ngomong kalau misalnya malu kan, ternyata di dalam HP-nya dia tuh nggak ada foto apa-apa. Padahal si Tiara ini bilang waktu itu dia tuh ngobrol-ngobrol santuy dan enak banget sama kedua orang tuanya Fuji. Oh ya, dan by the way guys, Mayang itu sekarang lagi giat banget latihan vokal biar dia itu bisa mempersembahkan lagu terbaik di 40 harian Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah katanya. So gimana guys menurut kalian soal berita viral yang satu ini? Komen di bawah. siapa bilang aku host? Aku penyanyi dangdut, tapi kalian boleh berbisnis. Oh, mbaknya penyanyi dangdut. Bukannya penyanyi dangdut itu yang diutamain suara ya? Ini kok cari masalah? Oh, pansos. Lain kali belajar pansos, mbak.
Pansos itu ke hal yang baik. Jadi pas naik itu didoain sama netizen. Nih ya, jujur, saya selama ini gak pernah dengar suara Mbak dimanapun. Saya baru cari tadi, karena saya penasaran. Menurut saya suara Mbak bagus kok. Jadi kalau saya boleh saran, Mbak lebih bagus jadi penyanyi dangdut yang baik dan benar aja. Jangan jadi tukang cari masalah yang gak tahu cara pansos. Terus satu lagi Mbak bilang tadi kami belum tentu bisa jadi seperti Mbak. Iya bener Mbak, bener. Kami belum tentu bisa jadi seperti Mbak. Tapi saya pribadi mohon maaf nih ya Mbak ya, mohon maaf. Saya beneran gak pingin jadi kayak Mbak, beneran. Saya jadi netizen aja, jadi penonton. Siapa tahu Mbaknya nanti sukses hasil pansos ini, terus diundang TV, talk show, terus nyanyi deh. Terus saya bisa dengarkan suara Mbak. Lebih puas. Nanti saya dari rumah tepuk tangan.